Stop. Kamu udah kasar nih. Mas, dia cewek. Yang bilang dia cowok siapa? Pantas nggak seorang cowok kayak gitu sama cewek? Pantas nggak seorang pemisi ikut campur urusan orang? Udah, kamu nggak usah ucap, kamu mending pergi. Kamu bukan suaminya. Jadi bukan siapa-siapanya. Udah, please. Kamu hanya tamu kan? Udah stop. Kenapa? Udah stop. Udah. Gak ada urusan. Tapi gak tega aja aku ngeliat cewek. Mas, Udah. Mas Nur, jangan. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah. urusanku sama si Vivi. Sebenarnya aku nggak sepaham sih sama si Edo tuh. Dia Kardi tau. Kita ngasih konsep, tapi nggak pernah dia pakai. Padahal jabatannya sama kayak aku juga kan. Iya pak, repot sih kalau masalah itu pak. Yang Kita paling juga nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. apalagi saya pak. yang paling ngeselin lagi, dia tuh ngatok banget sama yang manajer kita. Sebenarnya kita seharusnya sih lapor sama atasan pak, biar bisa dievaluasi lagi pak. Percuma. Si Erik juga, maksudnya Pak Erik juga sudah percaya banget sama Edo kan. Jadi apapun aku ngobrol sama dia gak berani dengerin. Dia selalu ngambil keputusan-keputusan yang diambil sama Edo. Bingung juga sih pak. Ya itu, Temen pak Ferry. kayaknya teman SMA deh. Oh, Ya udah, mau disamperin mungkin pak? nggak Bisa perlu. dilanjut nanti mungkin ngobrol. Nggak apa-apa, santai aja. Kita selain dulu masalah ini. Karena ini nggak bisa diomongin di kantor juga kan. Iya pak. Kita nggak tahu yang mana yang pro kita, mana yang kontra sama kita. Takutnya kita salah ngomong sama seseorang, malah mereka laporan kemana-mana. Iya. Yang aku percaya di sini cuma kamu, makanya aku ngajak kamu sini untuk ngomong ini. Aku sebenarnya punya ide yang berlian kemarin. Ternyata dia lebih ngambil punya Edo. Ternyata apa? Di lapangan nggak ada. Dan bodohnya lagi, Pak Erik masih percaya sama si Edo. Padahal udah jelas-jelas konsep aku tuh yang kekinian, maksudnya yang lagi banyak dipakai sekarang kan. Yang lagi milenial sekarang ya pak. Susah pak. Kalau kayak gini terus bisa-bisa perusahaan kita nggak bisa berkembang pak. Kalau nggak bisa dikritik ataupun dikasih masukan. Iya. Iya juga sih, Kak. Si Pak Erik tuh juga orangnya ini banget, apa namanya? Dia tuh kalau sudah dikasih sesuatu sama Edo, langsung lu diem. Edo senjatanya kayak gitu, dia ke rumahnya ngasih sesuatu. Sebenarnya kita harus cari titik permasalahannya sih pak. Ya permasalahannya si Edo sih. Cuman kalau kita ngomong langsung sama Erik percuma. Ya aku coba cari jalan keluar aja deh gimana ya. Jadi, Siap. yang penting semuanya bisa teratasi. Aku enak juga kan sama kalian yang di sini. Saya bantu pak. Bapak tenang aja. Apa aku samperin aja ya, aku kenal sama dia. Kalau mau disamperin silakan aja pak. Tapi gak enak takut ada pacarnya, malah aku disangka gimana ntar. Iya kan? Iya. Kayaknya sepertinya memang Dia lagi nunggu seseorang, takutnya pas pacarnya malah ini kita. Kapan sih aku bisa berhenti dari semua ini? Setiap aku pengen berhenti. Apalagi Mi? Mami bisa nggak sih kasih aku nafas dikit aja? Aku pengen stop Mi di sini. Mi, perjanjian kita nggak kayak gini. Aku pengen berhenti Mi, aku udah capek. Oke, aku tahu utang aku banyak. Tapi itu nggak bener-bener kan? Dengan alasan bunga yang Mami kasih ke aku. Malam ini harus terima tamu.
Aku cari kamu mau kemana-mana. Ternyata kamu di sini. Ada tamu. Mami nyuruh aku ke sini. Kenapa? Ge, aku tuh manusia, bukan boneka ataupun patung yang bisa disuruh-suruh gitu aja. Kamu sendiri yang milih jalan kayak gini. Kayak kamu bilang mau nolongin aku. Tapi kamu mau. Dan aku udah kasih tahu kamu resikonya gimana. Aku mau stop, Ge, aku mau stop. Gak bisa, Vi. Aku di sini cuma bawahan doang. Kamu minta kerjaan sama aku kasih. Dan aku kasih tahu resikonya apa. Kamu mau menerima resiko itu? Aku pikir dengan aku kerja kayak gini orang tua aku bisa selamat. Aku nggak bisa kayak gini lagi, Ge. Percuma aku udah kerja kayak gini, orang tua aku tetap mati. Nggak bisa, duit dari aku nggak bisa nyelamatin mereka. Sekarang apa tinggal utangnya doang kan? Lu manusia. Lu bukan Tuhan. Resiko pasti ada. Itu namanya takdir. Yang penting lu udah berusaha nyelamatin orang tua lu. Kalau udah lu orang tua Udah, stop. Oke. Antar aku ke plaza. Aku harus ambil barang ke sana. Oke, aku. Ya udah kalau gitu ini udah malam. Kamu balik aja ke rumahnya. Besok kita ketemu di kantor ya. Siap, Pak. Oke, makasih banyak ya. Ya, udah dengerin. sama-sama, Pak. Kita ketemu di kantor besok. Baik, Pak. Ayo. Obatnya ketinggalan. Ntar dia bakal balik lagi sih. Kenapa? Tempat air. Oh, dompetnya. Nggak aku ambilin kok, dicek aja. Itu pacar kamu? Bukan. Kan dia. Vi. Itu Vivi bukan? Vivi tadi di KTP-nya. Dia apa deh sekarang? Kayaknya lagi ada masalah dari dia. Intinya, aku mau nurut sama Mami. Aku juga berusaha nolong kamu. Terhambat sama utang-utang kamu. Aku paham apa yang ada dalam perasaan kamu kan. Jadi aku stop. Aku stop beneran, aku udah gak sanggup kayak gini terus. Vi, aku juga berusaha. Gimana caranya kamu keluar dari sana? Tapi memang dari pertama, dari awal, jalan kamu emang udah kayak gini gimana? Aku udah kasih tahu resikonya gimana sama kamu. Sedangkan kamu masih punya utang sama Mami. Aku berusaha ngelunasi utang kamu sama Mami biar kamu terbebas dari Mami. Tapi apa? Buktinya, kamu bakal pergi juga kan? Mami kirim kamu keluar pulau. Terus siapa yang bakal nolongin aku? Nggak ada yang bakal peduli lagi, Ge. Tapi aku berusaha. Meskipun aku jauh di sana, aku berusaha bantu kamu biar lepas dari zona ini. Oh, udah, ayo masuk. Ge, Ah, ayo masuk. duluan. Kamu tunggu sini. Aku masih ada barang yang ketinggalan. Mau ngerokok. Enggak. Yaudah, kamu tunggu sini aja, aku bentar kok. Hati-hati. Ya mas. Kamu mau? Maksudnya? Gak usah sok polos deh. Nggak mahal kok harganya. Harga apaan? Kok mau belanja sih? Wanita yang tadi cantik, cocok sama masnya. Pengusaha pastinya ya. Nggak mahal kok.
Cewek yang tadi. Ya? Dia enggak. Aku pak nggak pakai gitu. Tapi saya perhatiin, kamu ngeliatin dia terus. Berarti kamu terpesona sama dia. Bukan berarti kayak gitu juga kan. Aku cuman ya ngeliat aja kalian berdua ngomong. Ada hubungan? Oh, kenal aja sih temen. Teman? Iya, temen Dekat? Pak, temen sama dulu. Oh, Benar Vivi kan tadi? iya. Oh, Saya ada perlu sama kamu. Sambil duduk boleh? Vivi dari dulu temen aku. Dari waktu dia nyari kerja. itu bukan pacarnya kamu. Bukan. Sebenarnya saya cuma ya pesuruh. Anggapnya Suruh. cari-cari wanita malam. Tapi aku lihat dari tadi kalian agak berseteru. Nah, intinya di situ. Awal aku ketemu Vivi, aku sudah menceritakan dia butuh kerjaan buat orang tuanya karena sekarat Orang tuanya sakit. dulu. Sekarang udah gak ada. Dia sendiri sebatang kara. Aku bantu dia untuk cari jalan keluarnya. Ya tapi jalan keluarnya seperti ini. Dan aku kasih tahu resiko. Dan dia pengen lepas. Kayak gini. Dia beneran kupu-kupu malam. Ya, Pilihan jadi kupu malam karena orang tuanya sakit. Sekarang dia masih bekerja kayak gitu. Orang Iya. tuanya udah gak ada. karena ekonomi. Tapi untuk hari ini dia pengen lepas. Tapi karena ada utang piutang, ya terikat jadinya. Sementara kenapa? Utangnya sama kamu. Sama mami, bos saya. Saya pengen bantu dia. Cuma saya juga butuh uang. Dan saya sebentar lagi akan dipindahkan ke luar kota oleh mami saya. Emang berapa sih utangnya? Kenapa sampai Lumayan gede. diikat kayak gitu? Lumayan gede, puluhan juta. Saya mau dipindahkan ke luar kota dan saya nggak bisa bantu dia gimana caranya ngelunasi utang dan dia pengen lepas dari zona itu. Kita langsung masuk intinya aja. Aku minta tolong sama kamu buat jaga dia. Aku bahkan nggak pernah komunikasi sama dia, cuma teman aja. Maka dari itu kamu coba komunikasi sama dia. Hitung-hitung kamu juga bantu saya. Dia pengen Kenapa banget. aku, Mas? Saya udah punya pilihan lain, Mas. Kalau saya tinggal dia, saya takut Ya, dia depresi karena utang piutang dan kerjaannya dan dia jadi bunuh diri. Kenapa harus aku? Serius, bahkan aku nggak pernah komunikasi sedikit pun sama dia. Saya bingung. Saya bingung harus minta tolong sama siapa. Oke. Dari tadi aku bang perhatiin dia karena aku lihat dia lagi banyak masalah. Aku lihat dengan kamu banyak ngobrol kayak tadi. Oh ya, emang dia sering makan lima sih? Ada tempat, ntar aku kasih tahu. Ya sebenarnya aja, ntar di kafe kah, di tempat diskotik kah, atau di mana? Kopi Tuan, Kafe. kafe. Kamu bisa ngelobi, bisa nyebut nama saya juga bisa, karena susah banget ngelobi sana. Itu saya bisa atasi. Jadi, menurut kamu mau bantu saya? Oke, saya nggak janji, cuman ya udah sementara ini aku terima. Ya udah, makasih banyak punya. Saya yang terima kasih sama kamu, karena kalau nggak ada kamu mungkin Vivi nggak tahu. Aku belum ngelakuin apa-apa, Mas. Tapi aku pasti percaya sama kamu. Kamu bisa bantu Vivi kan? Insya Allah. Oke. Ya udah, makasih banyak infonya. Iya. Aku belanja dulu dengan Mas Syaf. Gigi. Safari. Ferry, makasih. Senang bertemu dengan Anda. Saya juga. Mari, Mas. Ya. Fi, Siapa? Kok dia tahu nama aku? Hah? Please deh.
Gak usah ngasih tahu nama aku ke sembarang orang. Enggak kok. Aku nggak tahu. Aku dari tadi duduk di sini. Dia cuma lewat kayaknya. Udah yuk. Kenal. Ayo. Nggak tahu sama orang tadi. Halo Dan. Halo, iya Pak Ferry. Malam ini sibuk nggak? Malam ini gak ada acara sih Pak. Kamu ikut aku ya ke kopi tujuh, ke kopi Tuan maksudnya. Ada kepentingan apa ya Pak? Ntar aku jemput aja, nggak apa-apa, santai, kita ngopi bareng ya. Oh. Ada hal yang perlu aku omongin. Siapa? Oke, makasih ya. Setelah ini aku pulang, mandi, sholat, langsung aku jemput kamu, oke? Baik Pak. Oke, aku masih di mall nih, masih belanja bentar. Oke Dan, makasih banyak Dan. Siap. Ntar aku jemput yuk. Sama Pak. Assalamualaikum. Saya mau mobil sendiri aja Pak. Nanti ngerepotin, nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Oh ya udah, kita ketemu dari situ ya. Baik Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Ada apa ya? Jadi aku ketemu sama teman SMA aku yang tadi. Oh yang tadi. Iya. Iya. Terus Pak Ferry butuh bantuan dari saya. Yang cowok tadi. Ternyata itu temannya juga, bukan pacarnya. Oh, kirain pacar. Tadi dia nitip karena dia katanya dipindah keluar kota. Jadi dia nitip temanku itu ke aku. Tapi kayaknya temanku tuh nggak ingat sama aku. Namanya Vivi. Iya. Kayaknya Vivi nggak ingat sama aku. Aku pengen. Rencana Pak Ferry. Aku kaget sih. Aku shock dengar kalau ternyata Vivi ini jadi kupu malam. Cewek ini orang yang pernah ada di Pak Ferry itu gimana Pak? Iya. Pak Ferry sampai segitunya. Waktu SMA aku pernah suka sama dia. Pernah suka banget. Aku ngejar-ngejar, cuman karena aku waktu SMA masih penakut ya. Jadi nggak pernah ada kata tembak, dan aku ngerasa waktu SMA aku juga nggak sepadan sama dia. Jadi aku ya nggak bisa untuk dapetin dia. Cuman Maksudnya Pak Ferry masih ada perasaan gitu sama Mbak Vivi? ya pastilah, makanya kenapa ketika kita ngobrol ada dia, aku nggak fokus karena ya, orang yang pernah aku suka, aku ketemu lagi. Dan ternyata pertemuan ini buat aku kaget dengan dia berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Tapi apa nggak di stop aja Pak Ferry untuk mungkin ada cara mendekati Mbak Vivi ini karena Profesinya, menurut aku dia kayak gitu pasti ada alasan. Temennya si Gigi itu bilang kalau dia terlilit hutang dan dia pengen berhenti, tapi dia kancing sama utangnya itu, katanya sama mami. oh iya saya paham. Aku tadi sempat berpikir sih di rumah, aku pengen deketin dia tapi dengan cara yang berbeda. Caranya Aku coba jadi pengemis, pura-pura jadi pengemis. Iya, maksud aku kalau dia bener-bener bisa nerima aku dengan keadaanku yang kayak gitu, aku berani nikahin dia. Dan aku tahu dia pasti mau berubah. Pak Ferry udah mantep tuh sama pilihannya. Nggak, kau tahu kenapa ya, feeling aku kuat banget. Kalau emang Pak Ferry Kayak orangnya bener katanya kayak gini. Jadi dia mangkalnya di sini.
Oh ya, aku ke mobil dulu ya. Aku mau ganti baju. Mau langsung sekarang Pak? Iya, langsung aja ngomong ada kesempatan kan. Cuman sini gak enak banget sebenarnya. Malu banget tuh banyak cewek-cewek. Hanya Demi cinta Pak. demi cinta yang membara. Mulai oke. Enggak, yaudah aku ke mobil dulu ya salin ya. Siap, Mumpung Pak. dia belum kelihatan sama aku juga. Siap Pak. Semoga Sukses dong. Sukses ya, Pak. Amin. Sebentar ya. siap Pak. Ya bos ya. Baru bisa menerima cewek itu dengan dia jadi pengemis. Kalau dilihat-lihat sih cantik ya. Halo G. Udah, aku udah di kafe. Belum datang tamu ya. Kenapa sih kamu harus pergi malam ini juga? Kalau nggak ada kamu, aku gimana, G? Siapa yang bakal bantuin aku? Yaudah, kamu hati-hati. Aku harap ini terakhir kalinya sih. Oke. Kenapa sih harus ketemu sama Pak Edo lagi? Ada hal yang bisa buat aku keluar. Coba hanya untuk makan. Saya ikhlasnya. Kamu belum makan? Belum, Mbak. Yaudah, kamu duduk dulu. Udah duduk dulu nggak apa-apa. Tunggu sini ya. Main. Aku mau dikasih duit banyak. Gak usah lah, aku cuma pengen deketin kamu doang. Kasih duit banyak. Kasian, kamu itu butuh. Nggak mungkin juga kan aku minta kamu dalam hal materi. Sedangkan kamu juga butuh untuk bayar hutang. By the way, aku tadi keren-keren malah nggak digubris sama dia. Aku cuek. Sekarang aku berteman kayak gini, dia malah respect sama aku. Apa? Enggaknya udah makan belum? Nanti aku gampang makannya. Jangan, Mbak. Ini buat kamu, makan aja. Aku nggak bawa cuci tangan ke kamu. Nggak apa-apa, udah biasa kayak gini. Permisi. Nggak apa-apa, Mbak. Dari tadi masuk-masuk di pasar soalnya. Bantu orang, harus bantu orang. Udah, Mbak, nggak apa-apa. Gak enak. Saya makan. Kenapa kamu nggak kerja yang lain? Kalau ada
pasti saya kerja dapat kerja enak. Siapa yang mau kerja kayak gini? Aku pengen kerja enak, banyak uang. Tapi ya Tuhan ngasih kayak gini, syukuri. Cukup kamu dengan cuma minta-minta kayak gitu. Mbak boleh saya bawa pulang untuk ibu saya di rumah. Cukup untuk makan. Terkadang di luar situ orang juga bukan ngasih uang aja, sama kayak mbaknya, ngasih makan. Itu udah lebih dari cukup menurut saya. Bahkan dengan hidup kamu yang seadanya kayak gini, kamu masih bersyukur ya. Hidup itu perlu disyukuri, apapun itu. Karena gimana pun hidup manusia, pasti Tuhan sudah tahu takarannya gimana. Sama, namanya juga masalah. Setiap orang, setiap manusia pasti punya masalah. Dan Tuhan pasti tahu takaran masalah yang gimana yang bisa dihadapi sama hambanya. Termasuk aku. Enak kamu makan cuma pakai nasi dan saus. Enak. Oh, untuk orang-orang kayak aku, yang dicari bukan enak, yang penting kenyang aja. Aku harap kamu tetap jadi orang yang jujur ya. Seberat apapun masalahnya, jangan sampai kamu salah jalan. Sama halnya kayak aku. Emang enggak punya masalah. Mungkin orang di luar sana berpikir aku perempuan cantik, hidup mewah, dan gak kekurangan. Ya, aku lihat sekali itu. Mbak cantik, bisa nongkrong di kafe kayak gini. Tapi kamu tahu, untuk sebagian orang yang tahu aku cuma perempuan yang hina. Maksud Mbak? Aku cuma pelacur di sini, wanita malam. Mbak, Tuhan itu mau segalanya, termasuk maha mengampuni. Kalaupun manusia masih mau bertaubat, pasti diampuni. Ada di zaman Rasulullah pernah berkata, saya pernah mendengar cerita itu. Bahkan seorang pelacur pun yang sudah berbuta-buta pasangan, berzina sama banyak orang, itu bakal masuk surga karenanya ngasih makan seekor anjing. Heri, kamu ngapain makan sama pengemis gini? Ya udah kalau gitu, sok Aku udah kamu dulu. sama kamu. Ini pacar Mbak. Gak ada mas laki-laki yang mau jadi pasangan saya. Seandainya ada yang mau terima keadaan saya akan berhenti dari dunia kayak gini. Mbak, Tuhan sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dimanapun Rosi Mbak, pasti bakal dapet jodoh siapapun dia. Bahkan mungkin pengemis seperti kamu gak akan pernah mau menikahi seorang pelacur seperti saya mas. Mbak, siapa yang mau sama seorang pengemis? Siapa yang mau sama seorang pelacur? Mbak cantik, kalaupun Mbak bisa berhenti dan bertobat, insya Allah Tuhan mengampuni dan ngasih jodoh buat Mbak. Asalkan Mbak benar-benar mau bertobat dan berhenti. Enggak. Siapa yang mau? Tapi jalan itu susah. Kamu makan dulu aja ya. Kenapa susah? Karena Mbak tergantung sama ini dari hal materi. Ada hutang yang harus saya bayar. Itu makan kamu aja ya. Oh, nggak usah Mbak, buat Mbaknya enggak. Kasih untuk ibu kamu.
Mbak punya hutang. Gak apa-apa. Saya dengan ini udah cukup dibantu. Saya akan usaha. Tapi kamu mau terima uang ini dari aku? Mau nggak? Kenapa? Nggak halal. Ya gitu juga. Yang terpenting itu niatnya. Ngasih sama siapa? Makasih ya. Semoga ini semua jadi jariah buat Mbak dan menjadi menghapus dosa. Bahkan kalau kamu bisa jadi penghapus dosa untuk saya mau bantu kamu terus. Menghapus dosa tuh gak hanya dari karena bertobat, tapi dari Tuhan yang ngasih masalah. Seberat apapun itu pasti bakal jadi penghapus dosa buat Mbak. Percaya itu. Sekali lagi makasih banyak Mbak. Saya jadi malu, Mas. Lebih baik saya jadi pengemis daripada jadi pelacur seperti ini. Saya yakin Mbak pasti berhenti suatu saat. Salah pikiranku selama ini. Pikir dia sombong. Dan kenapa dia masih lupa sama aku? Padahal aku teman satu SMA aja. Dan sikapmu yang kayak gini sama aku itu mencerminkan sebenarnya hati kamu baik. Cuman karena keadaan aja yang membuat kamu kayak gitu. Pak, gimana Pak? Dia baik banget orangnya. Saya tadi lihat Bapak dikasih nasi sama dia. Si uang juga. 50.000 Pak. Padahal dia butuh banget. Dia punya utang. Tapi dia masih bisa ngasih uang ke aku 50.000. Gak nyangka ya Pak. Padahal dia sendiri butuh uang. Entahlah. Dia masih sempat-sempatnya ngasih uang banyak sama pengemis seperti Bapak. Belum tentu orang-orang yang kelihatan baik dan menutup auratnya yang di luar situ bisa kayak gitu. Betul Pak. Terkadang penampilan tuh hanya cover aja, tapi dalamnya kadang berbeda. Kita memang gak bisa menilai seseorang dari cover Pak. Terus sekarang rencana Pak Ferry gimana nih? Udah ketahuan sifat aslinya dia. Pak Ferry mau lanjutin pasti. Ya, aku bakal lihat gimana dia. Kayaknya dia ada tamu tadi. Aku pengen lihat gimana dia. Tunggu bentar ya. Kalau kamu capek atau kamu udah ada kerjaan, gak apa-apa ditinggal. Gak apa-apa Pak, saya temenin aja. Pesan aja sama Pak. Siap Pak. Jadi di mana? Kamu yang milih tempat. Di mana? Mas Do, aku nggak bisa. Aku pengen stop di sini. Stop. Aku udah bayar sama mami. Dan bayarannya nggak murah. Aku mahal. Mas Do, aku nggak mau kerja kayak gini lagi. Aku nggak mau tahu. Kasusnya udah jalan. Mau nggak mau, kamu harus ikut aku. Aku udah nggak bisa berpura-pura lagi. Berapa? Kamu butuh uang. Aku juga butuh kamu. Kita sama-sama membutuhkan kan? Aku pengen stop. Aku pengen stop, Mas Do, please. Bantu aku bilang sama Mas Do. Aku gak peduli, itu urusan kamu. Yang penting aku sudah bayar, aku butuh kamu. Mas Do, aku minta tolong ya sama kamu. Aku mau berhenti kayak gini. Mau berhenti? Kembaliin duitku. Bisa? Gak bisa kan? Ya udah, kamu ikut aku. Mas Do, please.
Aku gak bisa. Aku udah bayar kamu. Masa aku mau stop kerja kayak gini? Aku mau stop. Kamu udah kasari. Mas, dia cewek. Yang bilang dia cowok siapa? Pantas nggak seorang cowok kayak gitu sama cewek? Pantes nggak seorang pengemis ikut campur urusan orang? Udah, kamu gak usah ucap. Kamu mending pergi. Kamu bukan suaminya. Udah, bukan siapa-siapanya. Udah, please. Kamu hanya tamu kan? Udah stop. Urusan apa? Udah stop. Udah. Gak ada urusan. Tapi gak tega aja aku ngeliat cewek. Mas, Mas Nur, jangan. Kamu gak apa-apa. Udah gak apa-apa. urusanku sama si Vivi. Kamu yang mau beli di sini? Di sini ada CCTV. Aku udah bayar. Itu urusan kamu. Itu urusan aku sama Vivi lah. Kamu punya keluarga pasti kan? Punya. Iya, mau keluarga apa? Aku bisa cari di mana keluarga kamu. Aku bisa minta kamu CCTV. Kan sih. Silakan. Kamu bayar berapa sih sama dia? 5 juta. Atau mau kamu aja yang saya beli? Boleh? Ya udah. 10 juta. 2 kali lipat. Silakan. Nggak perlu. Ngapain? Bayar orang lagi. Ya udah. Aku nggak berani jamin kalau kamu bisa aman dari keluarga kamu. Ya udah, kalau gitu aku cari keluarga kamu. Itu urusan keluarga saya. Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya tadi nggak terlalu kena sih. Kemarin aku jatuhnya ke itu. Nanti kita langsung dokter, Pak. Nggak apa-apa. Bapak. Oh iya. Maaf sebelumnya, Mbak. Sebenarnya Pak Ferry bukan pengemis. Terus? Beliau cuman nyamar jadi pengemis dan pengen tahu sifat asli dari Mbak. Enggak gitu. Kamu lupa sama aku. Aku orang selalu melihat curi-curi pandang ke kamu ketika waktu masih SMA dulu. Ingat nggak? Tadi juga kita sempat ketemu sore. Kamu ngambil dompet. Itu kamu. Itu aku. Aku pikir pertemuan kita hanya di situ aja. Ternyata aku ketemu kamu lagi di Plaza, di mall. Kamu ngomong sama Gigi. Jadi kejadiannya Saya mau dipindahkan keluar kota dan saya nggak bisa bantu dia gimana caranya ngelunasi utang dan dia pengen lepas dari zona itu. Kita langsung masuk intinya aja. Aku minta tolong sama kamu buat jaga dia. aku bahkan nggak pernah komunikasi sama dia, cuma teman aja. Maka dari itu, kamu coba komunikasi sama dia. Hitung-hitung kamu juga bantu saya. Dia pengen banget. Saya udah punya pilihan lain, Mas. Kalau saya tinggal dia, saya takut dia depresi karena utang piutang dan kerjaannya dan dia jadi bunuh diri. Kenapa harus aku? Serius, bahkan aku nggak pernah komunikasi sedikit pun sama dia. Saya bingung. Saya bingung harus minta tolong sama siapa. Oke. Jadi Gigi sempat manggil aku dan dia nitip kamu. Dari sana aku tergerak untuk ngikutin dan pengen tahu tentang kamu gimana. Ternyata di balik profesi kamu yang kayak gini, hati kamu baik. Kamu respect terhadap orang-orang yang membutuhkan kayak saya. Padahal di sisi lain kamu juga bilang punya utang. Kamu bisa aja nggak ngasih ke aku, bisa nabung uang itu untuk utang kamu. Sorry, saya minta maaf. Justru aku yang malu. Ayo, aku pergi dulu ya. Aku harus ketemu Mami. Emang utang kamu berapa? Bukan jumlah yang kecil, Kak. Sebutin aja berapa? 150 juta.
Kamu besok urus cek ke bagian keuangan. Baik Pak. 150 juta. Baik. 155 juta sama cowok tadi. Saya laksanakan Pak. Oke, udah. Makasih banyak ya kamu udah bantu. Sama-sama. Sorry, repotin kamu. Enggak Pak. Enggak sama sekali Pak. Ya udah lanjut aja Pak. Oke, Kalau itu saya pergi dulu. makasih banyak Dan. Sama-sama. Intinya akhirnya suka sama Mbak. Dari SMA. Tapi kamu gak pernah lihat aku. Gak pernah sekalipun. Aku pikir dengan pertemuan kita ini, kita masih bisa menghadapi semuanya. Aku inget kamu. Kamu anak cowok yang selalu baca buku di pojok perpus kan? Ya itu aku. Nama kamu siapa? Ferry. Yang dari SMA di Bulan Culun. Anak MIPA. Aku suka kamu dari SMA. Entah kenapa kita dipertemukan lagi kayak gini. Aku harus pergi dari sekolah itu karena orang tua aku sakit-sakitan dari dulu. Aku milih keluar dan pindah ke sekolah swasta yang biasa aja. Ya, Gigi cerita semuanya tentang orang tua kamu yang sakit. Bahkan setelah aku ngelakuin kayak gini, itu semua gak balikin orang tua aku, Fer. Sabar aja. Itu sudah bagian dari takdir. Aku malu sama kamu, Fer. Kamu bilang aku perempuan yang dulu pernah kamu suka. Tapi kamu pasti kecewa ngeliat aku sekarang yang kayak gini. Gak ada sama sekali. Aku berniat kayak gini. Itu udah niat aku dari rumah. Kalaupun kamu bisa nerima aku yang keadaan kayak gini, aku bakal nikahin kamu, apapun kamu. Gak semudah itu, Fer. Mungkin kamu butuh waktu untuk berpikir. Tapi tekadku udah bulat. Kamu kayak gini, Ferry, pasti ada alasan kan? Ferry dengerin. Gak ada alasan. Banyak jalan keluar, cuma jalan yang aku pilih gak bener. Kamu laki-laki baik. Kamu punya segalanya. Kamu paham itu kan? Aku bukan Vivi yang dulu. Aku bukan Vivi perempuan yang mungkin Aku gak pernah fantasi lihat kamu. gimana latar belakang kamu, enggak. Ya, memang banyak pilihan yang baik di luar ini. Tapi di keadaan tertentu, pasti kamu pilih Fer. jalan ini karena benar-benar Fer. terdesak. Aku nolong kamu karena kamu berpenampilan kayak gini. Aku cuma kasihan sama kamu, nggak? Untuk kantor kamu pulang, kamu pikirin lagi, oke? Kamu pikirin lagi. Kamu yang harus mikir itu, Fer. Aku sudah gak ada yang perlu dipikirin. Tekadnya udah bulat, oke? Fer, kamu Kamu bisa. pulang, aku antar kamu pulang. Kamu pikirin di rumah. Masalah aku nggak selesai di sini. Hidup aku tuh nggak sesimpel itu. Hidup kamu mungkin Aku nggak. di belakang kamu. Aku bakal selalu ada di belakang kamu. Oke, udah, aku antar kamu pulang. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Kamu gak usah mikir gimana di belakang aku, orang-orang di belakang aku. Aku pastiin semuanya aku clear. Oke, Kamu yang harus mikir, Fer. Oke. nggak ada yang perlu dipikirin. Udah, aku antar kamu pulang. Kayak bener kamu. Situ aja. Bentar, basah. Gak apa-apa, biarin.
Kayaknya pesannya langsung situ deh. Iya, biar nanti aja. Kamu banyak kenal sama orang sini. Sebagian. Makasih ya. Untuk apa? Kalau bukan karena kamu, nggak bakal bisa terlepas dari mami. Yang penting niat kamu aja sih. Niat kamu udah bener. Berhenti. Aku janji aku bakal bayar fair ke mama. Gak perlu, ngapain? Aku ikhlas ngasih itu. Serius, bukan karena aku kebanyakan uang, enggak. Sama aja. Untuk balik sendiri kita Gak perlu ngelakuin hal apapun. Kamu mau jalan sama aku kayak gini itu udah berharga banget buat aku. Itu membayar semuanya. Ketika aku masih SMA berpikir tentang kamu sampai detik ini, itu sudah membayar semuanya. cari. Kamu udah pikirin itu? Kamu ragu sama aku? Aku bukannya ragu. Aku nggak ragu sama perasaan aku, nggak. Sama aku? Kamu ragu sama perasaanku? Ini bukan soal ragu atau enggak, Fer. Udahlah. Fer, ingat, yang ngejalanin bukan kita berdua. Dari awal aku sudah sampaikan sama kamu. Orang-orang di belakang aku clear semuanya. Jadi kamu gak perlu khawatir tentang hal itu. Dan terkait profesimu, udah lupain semuanya. Ferry, masa laluku itu beda sama perempuan lainnya. Kalau kita masih terpaku sama masa lalu, kita gak bakal pernah lihat ke depan. Yang pengen aku rasain sekarang, kita bener-bener melihat ke depan tanpa melihat ke belakang. Apapun kamu, siapapun aku nerima kamu apa adanya. Aku cuman pengen kamu yakin sama aku tanpa ada keraguan sedikit pun. Entah itu tentang perasaanmu sendiri atau perasaan. Sejak pertama kali ketika aku tahu kamu seorang pengemis, kamu ingat kan apa yang kamu bilang ke aku? Itu pertama kalinya seorang laki-laki bikin aku jatuh hati, Fer. Pengemis? Bukan karena kamu yang sekarang, karena kata-kata kamu dulu. Aku nolak Edo. Bahkan aku berpikir aku ingin nikahin pengemis itu. Aku bakal ninggalin dunia itu demi pengemis baik yang udah nyadarin aku. Andai saja sikap kamu waktu itu tidak sesuai harapan aku, mungkin aku tidak ada di sini saat ini. Artinya kamu tahu kenapa aku bisa sama kamu sekarang? Bukan karena basic pekerjaan, tapi karena hatimu. Fer, kata-kata kamu yang paling aku ingat adalah bahkan seorang pelacur bisa masuk surga cuma karena memberi makan seekor anjing. Itu ada di Al-Quran. Karena itu, Fer, aku mau berhenti. Dari kata-kata kamu, dari perkataan kamu, aku yakin kalau aku punya pintu maaf di situ. Aku gak mau kamu berhijab. Aku udah menuntut kamu berhijab. Tapi yang penting kamu mau menutup diri kamu. Tidak perlu berhijab. Banyak orang di luar situ berhijab, tapi hanya untuk menutupi aibnya. Ya udah, lupain masa lalu. Karena itu bakal buat kamu gak akan pernah move on. Melihat ke depan.
ngeliat aku. Kita berjuang bareng-bareng untuk bisa berubah dari segalanya. Semoga perempuan seperti aku pantas untuk kamu, Pak. Pantas banget untuk aku. Aku yakinkan itu sekali lagi. Kamu janji mau terus menuntun aku ke jalan yang benar. Insya Allah. Aku tahu kamu di mana. Aku pengen kamu selalu ngingetin aku kalau aku salah. Aku pengen kamu selalu bawa aku ke jalan yang benar. Aku bakal usahain itu. Karena laki-laki yang baik akan menjadi suami yang bisa menjadi imam untuk istri. Oke, malam ini aku bakal jawab. Gak perlu nangis lagi. Udah ada aku sekarang. Oke. Aku mau jadi istri kamu. Makasih banyak. Makasih banyak. Maaf ya buat kamu nunggu terlalu lama untuk jawaban itu. Gak apa-apa. Bukan karena aku nggak yakin sama kamu, tapi aku ngerasa nggak pantas aja buat kamu. Nggak ada sedikit pun kamu ngerasa nggak pantas diminta sama aku. Kamu sama kayak wanita yang lainnya, aku pikir. Oke? Yaudah, kamu pesan apa? Kamu pesanin? Kopi vanilla. Kopi vanilla? Makan? Aku maunya nasi goreng. Terus boleh aku minta suapin kamu? Dengan senang hati. Ya udah, pesanin ya. Mungkin ini jawaban atas doa-doa aku. Aku percaya di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang baik untuk hambanya yang benar-benar mau bertobat.